Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 26 ayat 39b. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tema renungan saat ini adalah di antara air mata dan ketaatan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam yang sunyi di Taman Getsemani, Yesus tidak berdiri sebagai sosok yang jauh dari penderitaan. Namun malam itu ia penuh dengan pergumulan. Ia datang sebagai manusia yang merasakan ketakutan, kesedihan, dan tekanan yang begitu berat. Ia tahu apa yang akan terjadi: pengkhianatan, penderitaan, dan kematian di kayu salib. Dalam keheningan taman itu Yesus berdoa dengan penuh air mata. Doanya begitu jujur. Ia memohon agar cawan penderitaan itu berlalu. Ini menunjukkan bahwa Yesus memahami betapa beratnya jalan yang harus ia tempuh. Namun yang luar biasa adalah kalimat berikutnya. Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Disinilah letak inti hari Kamis Putih, ketaatan yang lahir dari kasih. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa iman berarti selalu kuat dan tidak goyah. Namun Yesus justru menunjukkan bahwa pergumulan adalah bagian dari perjalanan iman. Ia tidak menyembunyikan rasa takutnya, tetapi membawanya kepada Bapa dalam doa. Ia tidak melarikan diri dari kenyataan, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang anak kecil yang harus menjalani operasi besar. Ia sangat takut ketika melihat ruang operasi yang dingin dan penuh alat medis. Air matanya mengalir, tangannya gemetar. Namun ketika ayahnya menggenggam tangannya dan berkata, "Ayah ada di sini, percayalah." Anak itu perlahan menjadi tenang. Ia tetap takut, tetapi ia memilih untuk percaya pada kasih ayahnya. Demikian juga Yesus di Getsemani. Ia menghadapi pergumulan hebat demi keselamatan manusia. Ia tahu rasa sakit yang akan datang, namun ia tetap memilih untuk percaya kepada Bapanya. Ketaatannya bukan karena tidak ada rasa takut, melainkan karena kasih dan kepercayaan yang sempurna. Kamis Putih mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita pun memiliki Getsemani kita sendiri. Saat-saat ketika doa terasa berat, ketika jawaban yang kita harapkan tidak datang, ketika jalan Tuhan terasa sulit dimengerti,
Dalam momen seperti itu, kita belajar dari Yesus. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur, ungkapkan isi hati kita, tetapi tetaplah berserah pada kehendak-Nya. Ketaatan tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa kita lebih dekat pada rencana Tuhan yang sempurna. Dari Taman Getsemani, kita melihat bahwa kemenangan tidak dimulai di atas salib, tetapi dalam doa yang penuh penyerahan. Mari, di hari Kamis Putih ini kita belajar untuk berkata seperti Yesus, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Sebab di dalam ketaatan itulah kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Kasih. Kami bersyukur atas teladan-Mu di Taman Getsemani. Engkau mengajarkan kami untuk datang dengan jujur dalam setiap pergumulan, namun tetap berserah pada kehendak Bapa. Ajarlah kami untuk taat, sekalipun jalan yang kami lalui tidak mudah. Kuatkan iman kami agar tetap percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya taat kepada Tuhan, mempunyai hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan. Mampukan kami untuk senantiasa percaya dan berpengharapan kepada Tuhan yang senantiasa menolong kami. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat memperingati hari Kamis Putih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.